Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, masih semangat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat kembali kita beribadah lagi kepada Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kalau di bulan ini kita masih ada semua oleh karena berkat anugerah Tuhan. Amin. Ada hamba-hamba Tuhan katakan, wah sudah memasuki bulan kedua, 10 bulan lagi kita akan Natalan lagi. Nah, gitu. Cepat ya saudara, 10 bulan lagi. 10 bulan kalau dihitung ya lama, tetapi kalau kita mau tetap sepertinya sangat cepat sekali. Haleluya, puji Tuhan. Kembali dengan saya, kita mau belajar lagi di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20, kita mau membaca ayat ini bersama-sama. Puji Tuhan, dibantu dengan slide. Ya, puji Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-20, setelah hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa bulan ini kita belajar ya tentang firman Allah. Firman yang kita punyai dalam Alkitab kita. Bahkan dikatakan kita diajar agar jangan sampai kita menjadi seorang Farisi. Mereka mendengar firman Tuhan, yang pertama melakukannya hanya setengah-setengah saja. Mereka mendengar tidak melakukannya. Bahkan yang ketiga dikatakan mereka acuh tak acuh tentang firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita melihat bagaimana begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Laodikia ini, saudara. Sehingga Tuhan tidak menginginkan jemaat Laodikia ini mengalami kebinasaan. Jemaat Laodikia yang melarat, telanjang, dan buta, sehingga membuat Tuhan Yesus ingin memuntahkannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menasehati dan menegur jemaat Laodikia agar mereka merelakan diri untuk mereka bertobat. Saudara-saudara, jemaat Laodikia ini seperti barang yang akan diperbaiki. Dia harus dibongkar ulang, saudara. Dia harus diservis lagi kalau mobil mungkin, saudara. Sesuatu yang mungkin sudah tidak berguna lagi dia akan dibuang, diganti. Ini keadaan jemaat yang ada di Laodikia. Pada gereja masa kini, saudara, cara Tuhan bekerja bagi jemaat Laodikia juga menjadi model kita beribadah. Bahwa dalam jam-jam ibadah kita hendaknya bukan sekedar datang, absen. Oh, saya datang minggu ini, minggu pertama saya datang, atau minggu kedua dan lain sebagainya, saya datang. Beribadah kepada Tuhan, bukan hal itu, saudara. Bukan hanya sekedar datang, tetapi biarlah kedatangan kita ini siap untuk dibentuk lewat ibadah melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ingin kita diperbaiki. Mereka yang datang ke gereja bukanlah mereka yang baik, saudara. Apa di antara kita semua, oh saya yang terbaik?
Kita datang ke ibadah, kita datang ke gereja, kita ingin diperbaiki, amin. Karena kita masih ada dalam tubuh daging ini, saudara. Banyak hal terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Perlu diperbaiki hari lepas hari. Agar kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus ingin memperbaiki jemaat. Dikatakan apa? Yesus berdiri dan mengetuk untuk masuk dan memperbaiki kehidupan jemaatnya. Kalau kita memperhatikan kalimat, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Ucapan Yesus ini menunjukkan bahwa jemaat Laodikia tidak dalam keadaan bersama-sama dengan Yesus. Alias apa? Mereka terpisah. Mereka terpisah. Sebab apa? Yesus ada di luar. Dia sedang mengetuk pintunya. Pintu hati kita semua untuk kita buka bagi Yesus tinggal di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Laodikia mungkin setiap minggu mereka beribadah. Tetapi di dalam ibadah mereka, Yesus tidak hadir di dalam ibadah itu sendiri. Melainkan dia ada di luar ibadah. Padahal kan kita tahu bahwa Yesus berjanji di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20 katakan apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus seharusnya ada di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Jadi kalau Yesus ada di luar, bukan karena Tuhan Yesus tidak berkenan hadir, tetapi karena Tuhan Yesus tidak dipersilakan masuk oleh jemaat di Laodikia, saudara. Jemaat di Laodikia ini, saudara, dia tidak mempersilakan masuk, bahkan Yesus ada di luar. Jangan sampai Yesus ada di luar dan tidak bersama-sama kita di ibadah jemaat Mawar Saran. Oleh sebab itu, saudara, bila saudara datang kepada Tuhan pagi, kita kan berdoa. Iya apa iya, saudara? Pasti kita akan berdoa, bukan? Di dalam kita berdoa, apa yang kita minta kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah di dalam setiap kita datang kepada Tuhan, apapun itu semua, saudara, biarlah kita minta Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia hadir. Mengapa Dia tidak hadir dalam kehidupan kita? Karena dosa. Seringkali dosa itu yang menghalangi Dia untuk masuk, saudara. Dia ingin memberkati saya dan saudara pagi hari ini. Tetapi apakah hati kita dibuka untuk Tuhan hadir di dalam hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-16, di situ dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Ini adalah satu bagaimana Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya atau opini tentang siapakah dirinya. Siapakah dirinya?
Dan menjadi juru bicaranya bagaimana Petrus mengakui bahwa Yesus bukan jelmaan, tetapi Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Kita percaya kepada Yesus. Apakah kita percaya juga bahwa Dia adalah Allah dan juru selamat kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita katakan bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang hidup, yang menyelamatkan kehidupan kita, mengapa Yesus tinggal di luar, saudara? Mengapa Yesus tidak diizinkan untuk masuk di dalam setiap kehidupan kita? Di dalam Matius pasal yang ke-16 juga, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ungkapan Petrus adalah inspirasi iman yang berasal dari Allah, yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya, jemaat hendaknya mendasarkan iman seperti Petrus, yaitu di atas dasar iman yang kuat. Kita harus mendasarkan iman kita, saudara, seperti Petrus, yaitu di atas dasar iman yang kuat. Oleh sebab itu, saudara, jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita harus membangun iman kita di atas dasar yang kokoh, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan gereja yang dibangun, saudara. Bukan gereja yang dibangun di atas Petrus, bukan, saudara. Bukan gereja yang dibangun di atas mungkin orang-orang suci lainnya, bukan. Tetapi di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan melihat lagi di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Di situ ada kalimat, "Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku." Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku. Suara Tuhan Yesus itu dapat didengar. Lewat apa, saudara? Lewat firman Tuhan, amin. Lewat firman Allah. Lewat firman Allah ini ada teguran, ada nasihat untuk kehidupan kita. Jika Tuhan masih menegur, bila Tuhan masih menasihatkan kita, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Seringkali anak-anak gak mau ya untuk ditegur. Bahkan orang tua pun kadang-kadang gak mau ditegur. Kadang-kadang ngambul. Kadang-kadang ngambul. Biarlah kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, saudara. Bila kita ditegur oleh firman Allah, bila kita ditegur oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah, jangan dulu kita asumsi, waduh bisa-bisanya hamba Tuhan ini. Seringkali kan demikian, saudara. Wah, ini ngeledek saya ini. Wah, ini menyinggung saya ini, dan lain sebagainya. Mari kita mau introspeksi diri kita sendiri, saudara. Bila kita masih ditegur, berarti Tuhan masih mengasihi kita, amin. Saudara-saudara, kita melihat contoh dari Raja Daud.
Raja Daud adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang pertama, Mazmur 28 ayat yang pertama di situ dikatakan, dari Daud kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah tetap membisu terhadap aku. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Daud merasa hubungan akrab dengan Tuhan. Ia gambarkan seperti gembala yang menuntun domba-dombanya. Dia merasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada menyertai dia, seperti gembala kepada domba-dombanya. Tetapi di sini kita melihat, meskipun demikian dekatnya Daud dengan Tuhan, ia meminta agar Tuhan menegur dia dan jangan berdiam diri. Sebab jika Tuhan berdiam diri, ia merasa seperti orang yang mati. Daud yang begitu dikasih oleh Tuhan, dia menginginkan nasihat, dia menginginkan teguran dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan merasa kita adem ayem saja. Wah, enggak ada teguran dari Tuhan. Berarti saya, baik-baik saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita merasa demikian, saudara. Jangan-jangan kita ini seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kalau kita membacanya, kita melihat. Ibrani 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dulu. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Apakah Tuhan jahat? Seorang ayah mungkin menasehati dengan keras kepada anaknya. Apakah ayah itu jahat? Kalau zaman sekarang, saudara, dinasehati begitu dengan suara yang keras, kadang-kadang anak itu ngambul, marah. Mungkin gak diajak omong bapaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus, Dia sangat mengasihi kita. Pastinya bila Dia mengasihi kita, Dia akan mengajar kita. Dia akan menegur kita bila kita salah. Karena kita diakui sebagai anak. Di ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang dikatakan. Anak gampang itu apa sih? Anak gampang adalah anak yang tidak diurus, anak yang dibiarkan begitu saja. Mungkin zaman sekarang, bebas dia. Lebih baik dia memilih bebas daripada dimarahi terus oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidaklah demikian dengan kita. Kita diakuinya sebagai anak Tuhan, amin. Kita diakuinya sebagai anak. Oleh sebab itu Dia selalu mengajari kita, Dia selalu menegur kita bila kita salah.
Jadi jika Tuhan masih menegur lewat suara firman Allah, Tuhan itu sayang kepada kita agar kita tidak binasa, saudara. Tuhan tidak menginginkan manusia binasa. Dia sangat mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, hadirkan terus Yesus di dalam kehidupan kita, membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang apa tindakan kita atau respon kita terhadap firman Allah? Kata membuka pintu ini dilakukan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab jika kita dapat membuka pintu atas janji-janji Tuhan, maka Yesus akan masuk dan mendapatkannya. Hasilnya, janji-janji Tuhan itu dapat kita nikmati karena sang sumber itu ada di sana, yaitu Yesus. Bila kita terus membuka hati kita buat Yesus, maka sang sumber itu akan memberikan segalanya bagi kita. Sehingga kita dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23, seperti Raja Daud katakan, dia adalah gembala yang baik. Dia yang selalu menuntun kita, dia yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita semua. Amin. Karena apa? Sumbernya itu sudah ada di dalam setiap hidup kita, saudara. Mungkin kita akan melewati lembah baka, saudara. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi Yesus tetap ada dan menuntun setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah kisah tentang Raja Edward ke-7, Raja Inggris, tahun 1901 sampai 1910. Bagaimana Raja Edward dan istrinya pada saat itu sedang pergi berjalan-jalan di pedesaan. Tiba-tiba istrinya itu terpleset dan kakinya terkilir. Dan istri Raja Edward ini, saudara, bergelayut sambil berjalan ke sebuah rumah sederhana. Raja Edward ini mengetuk pintu rumah itu. Dari dalam rumah terdengar sebuah jawaban. Siapa di sana? Raja menjawab, ini Edward, Raja Inggris. Izinkan aku masuk. Pemilik rumah berteriak dari dalam, cukup kelakarmu itu, pergilah. Seorang raja diusir, saudara, oleh rakyatnya. Nah, Raja Edward ini sangat syok sekali, saudara. Karena jawaban dari rakyatnya ini. Dia kembali mengetuk pintu untuk kedua kali. Terdengar suara keras dari dalam, apa yang kamu inginkan? Raja Edward menjawab, saya katakan kepadamu bahwa saya raja. Ini Edward rajamu. Izinkan saya masuk. Dengan mendumelnya saudara pemilik rumah ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia datang melihat apakah benar itu raja, saudara. Saat membuka pintu dan melihat, maka dia sangat kaget bahwa rajanya itu datang ke rumah dia. Sambil menundukkan diri, dia meminta maaf kepada rajanya itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu sang pemilik rumah itu mencari pertolongan untuk menolong sang ratu. Singkat cerita, setelah pemilik rumah ini sudah menjadi tua, saudara, dia tidak bekerja lagi. Dan pekerjaannya seringkali dia berkunjung ke tetangganya. Sebelum dia pulang, dia menceritakan pengalamannya itu. Dia katakan, hampir saja aku tidak mengizinkan raja masuk ke rumahnya. Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah seorang raja. Bagaimana rakyat melihat sesuatu hal kalau raja itu datang ke rumah kita.
Mungkin kalau presiden kita itu datang ke rumah kita, bagaimana sambutan kita? Mungkin saat itu seperti pemilik rumah ini, saudara, di pedesaan ini katakan, siapa kamu? Saking gak percayanya bahwa raja atau presiden datang ke rumah saudara, terus kita usir dia. Untung Raja Edward ini mengetuk kedua kalinya, saudara. Kalau dia tidak mengetuk lagi, tidak ada kemungkinan kita tidak dikunjungi oleh raja atau presiden itu. Bagaimana dengan hati kita? Bila yang mengetuk itu Yesus di dalam pintu hati kita. Bila Yesus katakan, bukakan aku pintu. Terus kita katakan, siapa kamu? Saya Yesus. Dengan tidak percaya kita katakan, nyala kamu. Jangan sampai kita seperti murid-murid saat Yesus datang untuk menolong, dia katakan apa? Murid-muridnya katakan apa? Hantu. Sudah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila kita terus membuka hati kita bagi Dia, Sang Raja itu, saudara, di dalam hidup kita, dan kita akan bisa menceritakan itu semua kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Kita bisa katakan, buka hati saudara, terima Yesus di dalam hidup saudara, maka saudara akan berlimpah-limpah dengan berkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah Dia masuk ke rumah kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kalau dunia tidak mau membuka hati, sebab mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Raja, kita bisa mengerti, saudara. Kalau mereka belum membuka hati mereka, kita bisa mengerti. Tetapi kalau orang Kristen yang membiarkan Yesus di luar dan tidak izinkan Yesus masuk untuk membenahi, mengubah dan memimpin hidupnya, apakah kita juga bisa, saya bisa mengerti engkau sebagai anak Tuhan kalau tidak tidak mengizinkan Yesus masuk? Apakah yang demikian, saudara? Sudah tahu kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi tidak kita izinkan Yesus itu masuk untuk mengubah dan membenahi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita taat dan dengar firman Allah, maka kita akan layak menyongsong Tuhan Yesus kedua kalinya. Yesus ingin mendapatkan kita dan makan sehidangan dengan kita, saudara. Dia rindu untuk bersekutu, saudara. Seperti manusia pertama Adam. Dia rindu seperti begitu, saudara. Di dalam surga kita bersama-sama bercengkrama dengan Dia. Dia ingin memulihkan segala sesuatunya. Tetapi yang dipulihkannya mau apa enggak? Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, jangan sampai kita kedapatan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang jahat akan bertambah jahat. Yang baik akan bertambah baik. Dan lain sebagainya.
Apa yang didapatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita akan bertambah jahat atau bertambah baik? Itu tergantung kehidupan kita. Apakah kita mau dibenahi oleh Tuhan atau enggak? Kalau kita mau dibenahi oleh Tuhan, maka kita akan layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya yakin dan percaya itu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, perikopnya berjudul Perjamuan Kawin Anak Domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Haleluya. Ayat 6 dikatakan, kalau kita mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, maka seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalau kita mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, kita dilayakkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kita sudah dipersiapkan menjadi pengantinnya mempelai itu sendiri, saudara. Karena apa? Kita sudah siap. Karena kita terus dibenahi dan dibenahi, saudara. Menjadi sesuatu bejana yang indah, yang siap dipakai oleh Tuhan. Ayat yang ke-8, walaupun keadaan kita seperti jemaat Laodikia yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, tapi karena kita mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan dipakaikan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih dikatakan. Haleluya. Ayat 9 katakan, kita bukan jadi orang yang dibuang dari hadirat Tuhan, saudara. Karena Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kita disebut orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita seperti 5 anak gadis yang bodoh, yang tidak dikenal oleh Yesus. Mereka disebut pembuat kejahatan, sehingga mereka dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tetapi apa? Kita disebut Yesus sebagai pengikut Yesus yang sejati. Sang mempelai perempuan Kristus yang akan menikmati perjamuan kawin anak domba di dalam kemuliaan. Oleh sebab itu jangan keraskan hati kita, saudara.
Persilakan Tuhan Yesus masuk dan kita akan menikmati perjamuan makan bersama Dia di dalam kerajaan kekal. Itu kan yang menjadi target kita, saudara. Apa yang menjadi target saudara? Wah, saya harus kaya. Saya harus memiliki mobil yang bagus. Saya harus memiliki rumah yang banyak. Apakah itu target kita, saudara? Apa target saudara di tahun 2023 ini? Pastinya kalau ditanya banyak ya, kalau ditanya, apa sih targetnya? Saya mau berhasil. Saya mau berhasil. Tidak ada target, saya mau diubahkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semuanya pasti, saya mau berhasil. Saya mau mempunyai target. Tahun ini, nasabah saya harus bertambah banyak. Pelanggan-pelanggan saya harus banyak datang. Pastinya saudara akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai target itu. Bagaimana dengan target kerohanian kita? Itu mah gampang. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kembali diingatkan bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita, membuang waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bodoh. Tetapi mari kita perbaiki hidup kita, buka hati kita agar Yesus ada di dalam hidup kita. Jangan biarkan Dia ada di luar kita, saudara. Kalau kita ada di luar Dia, saudara, kita tidak akan berarti apa-apa. Kita tidak akan menghasilkan buah. Tetapi bila Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatunya, target apapun yang saudara inginkan, Dia akan memenuhi semuanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ada sebuah nyanyian lama, katakan, mari masuk, masuk hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan.